Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Akan tetapi sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Udin dengan keterangan sakit ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum masuk ke materi di sini, Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa setelah Ibu menjelaskan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan beberapa masalah yang nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama di sini ada pertumbuhan ekonomi dengan materinya yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, cara menghitung pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang materi kedua di sini ada pembangunan ekonomi yang meliputi pembagiannya di sini ada pengertian perencanaan pembangunan, pengertian pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Langsung saja kita ke materinya ya. Di sini kita langsung ke materi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama di sini pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan PDB atau produk domestik bruto atau pendapatan output per kapitanya. Yang kedua di sini cara mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu rumusnya PDBT min 1 per PDBT-1 dikali 100%, di mana PDBT adalah pendapatan pada tahun awal sebelum awal dan PDBT-1 adalah pendapatan pada tahun sebelumnya. Oke, langsung saja di sini kita ke materi yang ketiga yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi. Ada 5 bagian di sini pada teori pertumbuhan ekonomi, yaitu ada teori klasik, teori neoklasik, teori neo-Keynes, teori ekonomi baru, dan teori historia. Kita kembali ke subbabnya. Ya, kita lanjut di sini ke materi pembangunan ekonomi. Di sini ada pengertian pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan ekonominya. Yang pertama di sini pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses suatu kenaikan pendapatan dan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang menghitungkan pada pertambahan penduduknya. Kemudian disertai pada perubahan fundamental struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan kepada penduduk suatu negara. Materi selanjutnya di sini perencanaan pembangunan ekonomi. Di sini ada beberapa bagian juga pada perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama di sini pengertiannya. Perencanaan pembangunan ekonomi sendiri merupakan pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan tentunya. Yang selanjutnya di sini ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi, di antaranya yaitu yang pertama ada usaha untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang mantap. Yang kedua ada usaha perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga ada usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Yang keempat ada usaha pemerataan pembangunan yang sering disebut juga sebagai distributive justice.
Yang kelima ada usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir di sini ada usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat serta menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di masyarakat tentunya. Di sini yang terakhir yaitu ada unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan ekonomi. Di antaranya di sini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Yang kedua adanya kerangka rencana makro. Yang ketiga ada uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti kebijakan fiskal, moneter, pembangunan harga, dan kebijakan sektoral lainnya. Yang keempat ada perkiraan sumber daya bagi pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Yang terakhir ada namanya perencanaan pembangunan, merupakan program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana sasaran yang telah dibuat sebelumnya tentunya. Baik, kita kembali ke home-nya. Materi selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan ekonomi. Indikator keberhasilan untuk menghitung dan mengevaluasi pembangunan ekonomi, kita harus memperhatikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut yang tentunya terdiri dari indikator moneter dan indikator non-moneter. Kita kembali ke home-nya lagi. Materi terakhir di sini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, infrastruktur, keadaan politik, dan sosial budaya. Mungkin itu saja materi dari yang bisa Ibu sampaikan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak sekalian. Oke, terima kasih. Di sini ada salah satu teman kalian yang bertanya tentang masalah pembangunan ekonomi. Nah, apa saja sih masalah pembangunan ekonomi? Di sini ada beberapa masalah yang ada dalam pembangunan ekonomi. Yang paling umum di sini ada kemiskinan, ada pertanian sebagai mata pencarian yang utama, ada masalah pengangguran dan pengangguran tersembunyi, dan ada namanya keterbelakangan ekonomi dalam masyarakat. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk kalian bisa mendiskusikan materi tentang masalah pembangunan ekonomi ini. Kalian akan saya bagi jadi beberapa kelompok. Di sini kalian akan mendiskusikan materi tentang masalah pembangunan ekonomi dan kebijakan atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Oke, langsung saja kita bagi kelompoknya. Baik, saya akan memberikan kalian waktu diskusi selama 10 menit. Dan kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Yang terakhir di sana ada kelompok 5. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, silahkan Susan. Baik, terima kasih Susan. Untuk tugas kalian pada pagi hari ini, yaitu kalian akan rangkum materi-materi yang telah kita diskusikan tadi, dan akan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita sambung ke minggu depan. Terima kasih atas kerjasama kalian pada pertemuan kita pada kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.